Shalom The Warriors, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Sebelumnya kita baca satu ayat yang terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayat 21. Amsal pasal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Siapa di antara kita yang gak pernah diejek atau dihina? Pasti semua orang pernah mengalaminya. Hinaan atau ejekan tidak memandang usia dan warna kulit tertentu. Bahkan hinaan atau ejekan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak baik. Orang baik, bahkan pemimpin negara sekalipun tidak luput dari ejekan dan cemoohan. Hinaan atau ejekan dilemparkan dengan tujuan untuk menjatuhkan mental atau merendahkan harga diri seseorang. Tentunya korban ejekan atau hinaan pasti akan merasa emosi, terus depresi dan sangat kesal ketika dihina, bahkan sampai bisa menaruh dendam kepada pengejeknya. Orang-orang yang biasanya dihina atau diejek adalah orang-orang yang dianggap berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Tetapi melihat perkembangan pada zaman sekarang nih, orang-orang dengan gampang bisa mengejek siapa aja tanpa ada pengecualian lagi. Contohnya nih melalui kolom komentar di media sosial. Maka setiap orang bisa menuliskan komentar apa aja nih, mau komentar yang positif, mau komentar yang negatif, bahkan komentar yang menghina sekalipun bisa mereka tuliskan melalui kolom komentar di media sosial. Begitu mudahnya orang untuk berkomen setiap saat pada zaman sekarang ini. Nah, masalah hinaan atau ejekan ini janganlah kita anggap enteng, karena dalam hal ini melibatkan perasaan orang yang diejek. Dan dengan sebuah ejekan atau olokan aja nih, bisa membuat seseorang menjadi hancur dan bahkan kehilangan nyawa. Hancur karena mentalnya menjadi lemah, pikiran menjadi negatif, depresi, dan emosi menjadi labil. Terus kehilangan nyawa karena sudah tidak sanggup lagi menerima hinaan dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja. Betapa jahat dan bahayanya bila kita tidak menjaga perkataan kita dengan bijak. Setiap perkataan yang kita keluarkan akan memberi dampak kepada setiap orang yang mendengarnya. Apalagi ketika perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang berupa hinaan, cercaan, tentunya dampaknya akan negatif bagi orang-orang yang mendengarnya. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita di dalam Amsal pasal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Makanya kita harus lebih waspada lagi dan lebih bijak dalam mempergunakan setiap kata-kata. Jangan sampai ada perkataan yang tidak baik keluar dari dalam mulut kita dan melukai perasaan orang yang mendengarnya. Maka hal itu adalah dosa di mata Tuhan. Ingat bahwa Tuhan menciptakan setiap orang tuh unik dan berbeda, karena untuk saling melengkapi satu sama lain. Dan semua manusia sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk saling menghina dan saling merendahkan. Sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita menyikapi ketika kita berada di posisi orang yang diejek?
Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pun mengalami peristiwa dihina, diejek, dan diredakan oleh bangsa Yahudi. Dan Tuhan Yesus tidak membalas perbuatan orang-orang yang menghinanya. Ikutilah teladan Yesus. Abaikanlah perkataan orang-orang yang menjatuhkan. Jangan dimasukin ke dalam hati, seperti yang tertulis di dalam Amsal di pasal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemoohan. Nah, Alkitab sendiri mengajarkan kita untuk menjadi bijak. Abaikanlah cemoohan, jangan dimasukin ke dalam hati. Jadi, dan jangan lupa, janganlah menaruh dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti kita juga. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Itu juga tercatat di dalam Amsal pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Sekian renungan pada hari ini. Semoga menjadi berkat. Sampai jumpa di renungan berikutnya dengan saya Foni. Tuhan Yesus memberkati.